Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dewi Nurhayati dari kelompok 11. Materi yang akan saya sajikan yaitu frasa dan jenisnya. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Irwan Siagian MPD. Pembahasan mengenai materi frasa dan jenisnya terdiri dari yang pertama, hakikat frasa, yang kedua, sintesis teori, yang ketiga, jenis frasa, yang keempat, kategori frasa. Yang pertama, hakikat frasa. Menurut Harimukti Krida Laksana, tahun 2017, halaman 222, frasa sering disamakan dengan kumpulan kata. Dengan penyamaan tersebut bisa diuraikan bahwa frasa itu selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang masing-masing unsurnya masih mempertahankan makna dasarnya. Contoh, Indra belajar di rumah. Kata di rumah dalam kalimat di atas merupakan frasa. Jika kata di dalam kalimat tersebut dihilangkan, maka maknanya akan berubah. Frasa menurut Muhammad Ramalan, tahun 2015, halaman 139, frasa ialah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa merupakan satuan gramatik yaitu satuan yang bermakna terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, nenek saya sedang membaca buku humor. Kata nenek saya merupakan frasa, karena unsurnya hanya mengisi salah satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek. Frasa menurut Miftahul Khairah dan Sakura Ridwan, tahun 2015, halaman 21, frasa adalah kata yang selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan pendapat tersebut, morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri. Jika salah satu unsur frasa dipisahkan, makna dari sebuah kalimat dapat berubah. Maka dari itu, pemindahan tata letak frasa harus dilakukan secara keseluruhan. Contoh, gunung tinggi. Kata gunung tinggi merupakan frasa, keduanya dapat berdiri sendiri, tetapi jika dipisahkan akan mengubah makna. Yang kedua, sintesis teori. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Namun, dalam bidang sintaksis, kata-kata tersebut tidak perlu diuraikan lagi atas unsur-unsurnya yang lebih kecil, dan kata-kata tersebut tidak membentuk makna baru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Yang ketiga, jenis kata. Jenis kata dibedakan menjadi dua. Yang pertama, frasa endosentrik. Yang kedua, frasa eksosentrik. Yang pertama, frasa endosentrik. Menurut Supriyadi, tahun 2014, halaman 11, frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa endosentrik jenis frasa yang setara. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka frasa tersebut tetap bisa digunakan. Contoh, nenek sedang membaca komik di kamar. Kata sedang membaca merupakan frasa endosentrik, karena komponen keduanya yaitu membaca dapat menggantikan kedudukan frasa tersebut, sehingga bisa menjadi kalimat, nenek membaca komik di kamar. Menurut Hadiyati Wulandani, tahun 2015, halaman 12, golongan frasa endosentrik dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif. Yang kedua, frasa endosentrik atributif. Yang ketiga, frasa endosentrik apositif. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif. Menurut Yusuf Syarif Badudu,
tahun 2015 halaman 59, frasa endosentrik koordinatif adalah frasa yang menunjukkan adanya hubungan kesejajaran antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, adanya kesejajaran antar unsur dapat dibuktikan dengan kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau penghubung atau. Contoh, suami dan istri. Kata suami dan istri merupakan frasa endosentrik koordinatif karena kedua kata tersebut dihubungkan dengan kata dan. Yang kedua, frasa endosentrik atributif. Menurut Sudaryanto, tahun 2015, halaman 59, frasa endosentrik atributif adalah frasa yang mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Berdasarkan pendapat tersebut, modifikator adalah penjelas. Jadi, frasa ini didahului oleh kata depan sebagai inti dan diikuti oleh penjelasnya atau pewatas. Contoh, ibu kandung. Kata ibu kandung merupakan frasa endosentrik atributif karena hanya mengandung satu inti, yaitu ibu, sebagai kata depan yang diikuti oleh kata kandung sebagai penjelasnya. Yang ketiga, frasa endosentrik apositif. Menurut Muhammad Mahsun, tahun 2012, halaman 110, frasa endosentrik apositif adalah frasa yang sifatnya bisa saling menggantikan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa frasa apositif adalah memiliki unsur komponen yang sama sehingga unsur ini bisa saling menggantikan salah satu unsurnya sebagai keterangan. Contoh, Pak Ahmad guru baru di sekolah kami. Kata guru baru merupakan frasa endosentrik apositif karena kata guru menjelaskan identitas Pak Ahmad. Yang kedua, frasa eksosentrik. Menurut Sahyan Yusuf Syabani, tahun 2018, halaman 18, frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur pembentuknya. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa tidak memiliki konstruksi yang sama artinya salah satu unsur frasa ini tidak dapat saling mengisi atau menggantikan unsur lainnya. Contoh, kami bertemu di sekolah. Kata di sekolah merupakan frasa eksosentrik. Kata tersebut memiliki dua unsur yakni di dan sekolah. Dua kata tersebut tidak bisa saling menggantikan satu sama lain karena itu adalah frasa preposisional. Menurut Lamuddin Finoza, tahun 2012, golongan frasa eksosentrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama frasa eksosentrik direktif, yang kedua frasa eksosentrik non-direktif. Yang pertama, frasa eksosentrik direktif. Menurut Abdul Chair, tahun 2015, halaman 12, frasa eksosentrik direktif yaitu frasa yang menggunakan perangkai berupa preposisi. Berdasarkan pendapat tersebut, preposisi adalah kata depan. Frasa ini terbentuk atas komponen utamanya berupa preposisi atau kata depan. Frasa ini dapat memberikan penjelasan atau informasi berupa keterangan mengenai hal yang pelaku perbuat. Contoh, ayah pergi ke Bandung. Kata ke Bandung merupakan frasa eksosentrik direktif karena kata ke merupakan kata depan yang memberikan penjelasan bahwa ayah melakukan aktivitas pergi. Yang kedua, frasa eksosentrik non-direktif. Menurut George Keraf, tahun 2011, halaman 23, frasa eksosentrik non-direktif adalah frasa yang perangkainya bukan preposisi. Frasa ini berkomponen perangkai artikula. Berdasarkan pendapat tersebut, perangkai artikula adalah kata tugas yang membatasi nominal. Perangkai artikula ada dua, yang bersifat gelar dan yang mengacu ke makna kelompok. Yang bersifat gelar ada sang, sri, hang, dang. Yang mengacu ke makna kelompok para, kaum, dan umat. Contoh, para remaja kampung beronda setiap malam. Kata para remaja
merupakan frasa eksosentrik non-direktif karena kata tersebut berkomponen perangkat artikula bermakna kelompok, yaitu para. Yang keempat, ada kategori frasa. Menurut Lauma tahun 2014, frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata. Ada 4. Yang pertama, frasa nomina. Yang kedua, frasa verba. Yang ketiga, frasa adjektiva. Yang keempat, frasa preposisi. Yang pertama, frasa nomina. Menurut Henry Guntur Tarigan tahun 2010 halaman 104, frasa nomina merupakan rangkaian kata yang tersusun membentuk suatu frasa yang menyatakan kebendaan. Berdasarkan pendapat tersebut, rangkaian kata artinya susunan. Jadi, frasa nomina yaitu susunan kata yang mengandung setidaknya satu kata benda. Contoh, Dion membeli baju baru. Kata baju baru merupakan frasa nomina karena dalam kalimat di atas yang menyatakan kebendaan ada pada kata baju. Yang kedua, frasa verba. Menurut Jos Daniel Parera tahun 2014 halaman 15, frasa verba adalah frasa yang mengandung esensi atau inti kata kerja dalam unsur-unsur pembentuknya dan dapat berperan sebagai pengganti posisi kata kerja dalam sebuah kalimat. Berdasarkan penjelasan tersebut, frasa mengandung esensi yaitu sebagai hakikat atau inti dari kata kerja. Dalam sebuah kalimat, unsurnya dapat menjelaskan mengenai aktivitas yang dikerjakan seseorang. Contoh, ibu sedang menjemur pakaian. Kata dalam kalimat tersebut, sedang menjemur, merupakan frasa verba karena unsurnya menjelaskan aktivitas yang dikerjakan ibu. Yang ketiga, ada frasa adjektiva. Menurut Arif Yosodipuro tahun 2020 halaman 100, frasa adjektiva adalah frasa yang mengandung kata sifat dalam unsur-unsur pembentuknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, frasa adjektiva adalah frasa yang di dalamnya memuat kata sifat atau menambah kata keterangan dalam kalimat. Contoh, sangat bahagia. Kata sangat bahagia merupakan frasa adjektiva karena mempunyai unsur inti bahagia sebagai adjektiva dan sangat sebagai atribut. Yang keempat, frasa preposisi. Menurut Henry Guntur Tarigan halaman tahun 2012 halaman 12, frasa preposisi yaitu frasa yang ditandai adanya preposisi atau kata depan sebagai penanda. Berdasarkan pendapat tersebut, frasa ini diawali oleh preposisi sebagai penanda dan diikuti oleh kata kategori nomina, verba, numeralia, atau keterangan sebagai penanda. Contoh, di sebuah rumah. Kata di sebuah rumah merupakan frasa preposisi karena preposisi di menandai hubungan makna keberadaan di suatu tempat. Simpulan. Pengertian frasa sendiri didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Namun, dalam bidang sintaksis, kata tersebut tidak perlu diuraikan lagi atas unsur-unsurnya yang lebih kecil dan kata-kata tersebut tidak membentuk makna baru. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna sebelumnya. Dan yang perlu diketahui juga, jika setiap karya sastra memiliki frasa yang membentuk kalimat dan paragraf, sehingga ide pokok dalam paragraf tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Berikut daftar pustaka sumber materi yang saya yang terdiri dari 2 slide.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya, saya Dewi Nurhayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.